Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga harapan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baca surat Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk atau ada yang sedang sakit? Berarti masuk semua ya. Oke. Siap. Adila Tuatul Mubarakah. Hadir. Gadis Nuraini. Hadir. Alexa Wanda Jelita. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kemarin malam ada yang sudah belajar? Ada. Oke, berarti pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Enggak sih? Kita membahas bab apa? Membahas tentang apa? Pelaksanaan haji, pengertian haji, rukun haji, Ya. syarat dan rukun haji, jenis Ya. haji dan keutamaan haji. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bab haji, yaitu dari pengertian haji, rukun haji, syarat dan rukun haji, jenis haji dan keutamaan haji. Oke, alhamdulillah kita juga sudah praktek bagaimana pelaksanaan haji di minggu kemarin. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan menginjak materi selanjutnya. Apakah ada yang tahu kita akan membahas tentang apa hari ini? Kita hari ini akan membahas mengenai zakat. Ada yang belum tahu tentang zakat? Sudah tidak asing kan? Yang namanya zakat itu? Oke, sekarang silakan buka buku paketnya. Dan selain buku paketnya, masukkan ke dalam tas. Buka halaman 50. Oke, silakan. Nah, semuanya sudah dibuka mengenai zakat. Nah, pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang dicapainya yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian zakat dan hukum zakat. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan syarat dan rukun zakat. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan keutamaan zakat. Nah, pada pembelajaran kali ini akan menggunakan metode yang berbeda dari minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita membahas mengenai materi tentang naik haji menggunakan metode demonstrasi. Kalau sekarang kita akan menggunakan metode number head together atau yang disebut dengan metode NHT. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan menjelaskan dulu, Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkahnya yang akan kita lakukan. Yang pertama, bagi kelompok menjadi 3, masing-masing 5 anggota sesuai nomor absen. Yang kedua, bagi materi diskusi. Yang ketiga, mendapatkan number head together. Nanti Ibu akan kasih nomornya, nanti kalian pasang di atas kepala. Yang keempat, diskusi terkait materi dengan kelompok masing-masing. Yang kelima, perwakilan kelompok ditunjuk secara acak untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oke? Silakan sekarang membagi kelompoknya. Oke, udah ya, udah dibagi kelompok. Silakan nanti Ibu bagi kertasnya. Untuk kelompok 1, ini bagi dulu kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah semuanya kebagian? Silakan tulis oleh kalian
Untuk kelompok 1 yaitu mencari mengenai pengertian zakat dan hukum zakat. Kalian bisa cari di dalam buku apa itu? Buku paket. Kelompok 2 yaitu syarat dan rukun zakat. Oke, udah? Udah. Oke, untuk yang kelompok 3 yaitu mencari hikmah dan keutamaan zakat. Oke, udah semua ya kebagian? Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita mulai berdiskusi? Oke, berarti sudah paham semua ya? Nah, sekarang masing-masing kelompok mengambil nomor yang Ibu kasih. Nih. Nah. Nanti dipasang di atas kepala ya. Silakan dibagikan ke temannya. Oke. Dipasang di atas kepala seperti headband. Setelah selesai kalian, Ibu akan memanggil secara acak seperti dalam langkah-langkah yang sudah Ibu tadi jelaskan. Sekarang Ibu beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakan, untuk berdiskusi, untuk mengerjakan soal tadi. Oke, silakan untuk kalian selamat berdiskusi. Ibu kasih waktu cuma 15 menit. Sudah habis ya. Silakan nanti Ibu panggil perwakilan saja dari masing-masing kelompok. Siap, kita mulai dari kelompok 1. Ibu akan panggil nomor 5 yaitu mengenai apa? Kelompok 1 pengertian zakat dan hukum zakat. Silakan presentasikan kepada teman-temannya. Perhatikan semuanya. Pengertian zakat dan hukum zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah yaitu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukaran kepada anggota tertentu. Hukum zakat itu wajib sebagai salah satu dari 5 rukun Islam seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman waqimus sholata wa atuz zakata warka umar diberikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukunlah beserta orang-orang. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan cukup bagus dan cukup jelas. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Kasih kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2 yaitu mengenai syarat dan rukun zakat. Ibu akan panggil nomor 1 ya, boleh 1. Silakan maju ke depan. Suaranya yang malukan ya. Syarat Islam ketika baik dan menyatakan. Iya. Kedua, berhubungan dengan jenis hartanya. 1. Memiliki penuh berizin maksudnya tidak bercampur dengan hak orang lain. 2. Berinfak. 3. Mencapai hisab. Jadi dari kebutuhan. 5. Bebas dari hutang. 6. Berlaku 1 tahun maksudnya hutang dimilikinya. Hukum zakat ada 4 yaitu 1. Benar penilaian zakat, 2. Adanya bupati, adanya 3. Adanya barang harga zakat. Oke, silakan. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplausnya. Cukup dan cukup jelas ya penjelasan tentang mengenai syarat dan rukun zakat. Selanjutnya Ibu panggil untuk kelompok 3 yaitu mengenai hikmah dan keutamaan zakat, yaitu nomor 4. Silakan nomor 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Hikmah dan keutamaan zakat dalam Islam tentu terdapat hikmah dan keutamaan zakat yang perlu diketahui agar orang umat Islam dapat menunaikannya dengan ikhlas dan rasa semangat. Hikmah zakat sebagai perwujudan iman melalui zakat mendidik, berinfak dan mengobati hati dan dunia, menarik rasa simpati dan lain-lain. Keutamaan zakat sifat penghuni surga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menyuburkan harta zakat diberikan perlindungan dari panasnya hari kiamat, membuka pintu rezeki, menghapus kesalahan dan lain-lain. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Ayo kita beraplaus untuk kelompok 3. Penjelasannya juga sama, cukup jelas dan bagus. Nah, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan mengenai pengertian zakat, tadi syarat dan rukun zakat, terus keutamaan dan hikmah dan keutamaan zakat. Silakan bagi anak semua yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanyakan. Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semuanya. Selanjutnya Ibu akan memberi lembaran di sini berapa kuis atau pertanyaan yang harus diisi kalian. Nah, yang tadi memperhatikan pasti bisa menjawabnya. Nih, silakan dibagikan ke teman-temannya kuisnya. Nanti dikumpulkan pada akhir penutup ya. Ketika mau pulang kita kumpulkan terlebih dahulu hasil kuisnya. Oke. Nah, berarti sudah paham semua ya. Ibu mau perhatian semuanya ke depan. Ibu akan menyimpulkan mengenai tugas tadi. Coba yang tadi kertas lembaran tadi dikumpulkan saja ke sini, ke depan. Itu yang tadi presentasi. Kumpulkan saja ke depan. Silakan. Masing-masing kelompok maju ke depan. Ya, oke. Terima kasih. Nah, sebelum selanjutnya untuk mengisi tadi namanya kuis, Ibu akan menjelaskan dulu atau menyimpulkan terlebih dahulu mengenai pengertian zakat, terus hikmah dan keutamaan zakat, lalu syarat dan rukun zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Apa? Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan pengertian zakat dan rukun zakat? Menurut bahasa, artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada anggota tertentu. Itu mengenai pengertian zakat. Selanjutnya mengenai hukum zakat, yaitu wajib, salah satu dari 5 rukun Islam. Seperti yang terdapat dalam surat apa tadi? Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafiqin. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Oke. Paham semuanya? Apakah ada yang dipertanyakan mengenai pengertian zakat dan hukum zakat? Tidak, berarti sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya yaitu syarat dan rukun zakat. Syarat yang pertama yaitu kepada pelakunya. Maksudnya syarat yang pertama itu harus Islam. Orang yang berzakat itu syaratnya harus Islam, harus merdeka, balik dan berakal. Lalu syarat yang kedua yaitu berhubungan dengan jenis hartanya. Maksudnya milik penuh. Apa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan milik penuh? Tadi kan sudah dibahas.
Coba, milik penuh itu yaitu hak miliknya tidak tercampur dengan hak orang lain. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Jadi ketika kita akan melaksanakan zakat, sesuatu itu harus mencapai dengan nisabnya. Yang keempat, lebih dari kebutuhan. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlaku 1 tahun. Maksudnya genap dimilikinya. Karena kan kita melaksanakan zakat itu 1 tahun sekali. Seperti dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita akan mengeluarkan zakat. Tapi zakat itu dibagi 2 bagian. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada zakat mal. Oke. Lanjut sekarang rukun zakat. Rukun zakat itu ada 4. Yang pertama yaitu berniat menunaikan zakat. Yang kedua adanya muzaki, adanya mustahik, dan adanya barang atau harta yang dizakati. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah dan keutamaan zakat. Dalam Islam terdapat hikmah dan keutamaan zakat yang perlu diketahui agar orang atau umat Islam dapat menunaikannya dengan ikhlas dan rasa semangat. Yang pertama, hikmah zakat itu sebagai perwujudan iman melalui zakat. Yang kedua, mendidik, berinfak, dan memberi. Yang kelima, mengobati hati dan dunia. Yang kelima, menarik rasa simpati. Makanya hikmah zakat itu banyak. Makanya dianjurkan kita untuk melaksanakan zakat. Yang kedua yaitu keutamaan zakat. Yang pertama, sifatnya keutamaan zakat itu yaitu sifat penghuni surga. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyuburkan harta. Dan yang kelima, membuka pintu rezeki dan menghapus kesalahan dan lain-lain. Oke, silakan untuk Ibu kasih waktu untuk mengerjakan kuis. Apakah tadi dari pengertian tadi ada yang ingin dipertanyakan? Sudah paham semua ya? Berarti ketika mengerjakan kuis kalian sudah bisa semua. Nilainya harus bagus semua. Oke. Mungkin nanti kita cukup sampai di sini. Cukup di sini materi pada hari ini. Semuanya sudah paham mengenai zakat, mengenai pengertian zakatnya, mengenai syarat dan rukun zakat, lalu hikmah dan keutamaan zakat. Oke. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Beri aplaus untuk semuanya. Kita akhiri pada pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Dan maaf bila ibu ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.